Apabila seorang muslim itu bermaksiat, kemudian dia ingin bertaubat, apa saja syarat-syarat taubat yang harus terpenuhi dan bagaimana caranya kita mengetahui taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat taubat sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli ilmu, para ulama, yang pertama adalah menyesal. Ya, at-taubatu an-nadam. Jadi kita menyesal atas dosa yang kita lakukan, menyesalinya. Kemudian yang kedua adalah yaitu berhenti dari dosa tersebut. Ya, atau atarku, meninggalkan dosa tadi. Yang pertama menyesalinya, yang kedua meninggalkan atau berhenti saat itu juga dari dosa yang dilakukan. Dan yang ketiga al-azmu ala adami fi'lihi fil mustaqbal. Yang ketiga adalah bertekad, berusaha untuk tidak melakukan dosa yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Jadi yang pertama tadi menyesal, yang kedua berhenti dari dosa tersebut, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, ini 3 syarat taubat yang disebutkan oleh para ahli ilmu. Adapun kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka syarat yang keempat adalah kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Ya. Jadi kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, ya seperti mencaci maki, menghina, merendahkan, ya, ngerasani, ghibah, berdusta, mengingkari janji, ini kan sesama manusia, ya kita minta maaf kepada orang tersebut. Kita minta maaf kepada orang tersebut. Ini 4 syarat yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah taubat. Kemudian masih berkaitan dengan taubat ini adalah bertaubat ini harus sebelum waktunya. Ya, atau tepat pada waktunya. Jadi taubat ini ada batasannya. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Jadi kalau seseorang itu nyawanya sudah sampai di kerongkongan, sudah sakaratul maut baru taubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun. Fir'aun ini ketika dia tenggelam, dia akan tenggelam di lautan, itu dia taubat. Dia mengakui, dia beriman kepada Allah, tapi sudah enggak diterima. Ya. Jadi waktu taubat ini akan terus terbuka. Waktu taubat ini terbuka siang dan malam, pagi dan sore, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Ya. Ini tadi syarat taubat yang ditanyakan oleh penanya. Adapun bagaimana kita mengetahui taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dalam hal ini seorang muslim dan muslimah itu harus berbaik sangka kepada Allah, husnudzon. Ya, kalau kita sudah merasa kita taubatan nasuha, benar-benar dalam bertaubat, maka kita berbaik sangka bahwasanya Allah menerima taubat kita. Ya, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama kita benar-benar dalam bertaubat, jujur dalam bertaubat, ya, maka kita yakin Allah akan menerima taubat kita. Ya. Ya, dan tentunya kita berdoa, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubatku. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubatku. Ya. Ini kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah, tentunya kita lihat diri kita. Kalau diri kita setelah bermaksiat itu lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, ya ini mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita bertaubat, ternyata setelah bertaubat kita malah jatuh dalam dosa yang lebih besar, dosa yang lebih parah, ya, maka dikhawatirkan taubat kita tidak diterima. Ya. Jadi lihat diri kita setelah bertaubat itu bagaimana keadaannya.
Apakah lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih ingat akhirat, lebih bersiap-siap menghadapi kematian dan kejadian-kejadian setelah mati. Ya, ini kalau kita keadaannya seperti itu, mudah-mudahan ini tanda baik bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini poin penting bagi kita semuanya. Ketika kita bertaubat, maka kita perlu menjauhi segala hal yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa yang sama. Ya. Kalau kita bertaubat, sebagaimana kita pernah mendengarkan kisah pembunuh 99 orang. Ada orang itu membunuh 99 orang. Digenapkan satu lagi 100. Jadi orang ini membunuh 100 orang, 100 nyawa sudah dibunuh. Kemudian orang ini taubat. Dia jujur dalam bertaubat, dia ingin taubat. Maka dia bertemu dengan ahli ilmu, maka dianjurkan engkau harus pindah dari tempatmu itu. Karena kalau orang ini nggak pindah dari tempat itu, dia akan terus akan membunuh. Ya. Maka kalau kita sudah bertaubat dari suatu dosa, maka kita ingat faktor-faktor apa yang selama ini membuat saya berdosa, membuat saya jatuh dalam perbuatan dosa. Mungkin ke teman yang buruk, lingkungan yang di situ banyak maksiat, atau mungkin teman-teman di dunia maya itu banyak yang mengajak kita maksiat. Ya, maka faktor-faktor yang selama ini membuat kita jatuh dalam maksiat itu kita tutup, semuanya kita tutup. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa konsisten, supaya bisa istiqomah dalam taubat ini. Kalau memang suatu saat nanti jatuh lagi dalam perbuatan dosa, ya taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi terus. Ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bertaubat kepadanya dari dosa-dosa dan maksiat. Wallahu alam, itu mungkin syarat-syarat taubat dan tanda-tanda diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.